Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi kelas 12. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Elihanili. Ibu tinggal di Desa Karanganyar. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Eli. Baiklah anak-anak, sekarang kita telah memasuki tahun ajaran baru, yaitu kita sudah mulai aktif belajar lagi. Tetapi saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena kita masih dihadapkan dengan adanya pandemi corona penyebab penyakit COVID-19. Tapi jangan khawatir, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita masih dapat melakukan pembelajaran. Sekarang kan zaman sudah canggih. Nah, untuk pembelajaran ekonomi sendiri, kita akan tetap belajar menggunakan Google Classroom. Lalu, kira-kira bagaimana ya untuk mendapatkan nilai dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu? Kriteria penilaian yang akan dilakukan oleh Ibu meliputi kehadiran. Kehadiran di sini yaitu kehadiran kalian dalam classroom. Lalu penugasan. Penugasan ini akan Ibu berikan untuk menilai sejauh mana kalian memahami materi yang telah dipelajari. Kemudian apalagi? Ada kuis. Kuis nanti akan Ibu berikan di Google Classroom. Maka dari itu, sebaiknya kalian mengikuti setiap kegiatan pelajaran Ibu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu, kemudian mengikuti kuis dengan baik. Maka Ibu yakin kalian akan aman, atau Ibu katakan lulus dalam mata pelajaran Ibu, terutama pelajaran ekonomi. Lalu, berapa ya KKM-nya? Untuk ekonomi di kelas 12 ini, KKM-nya adalah 77. Ayo, mari kita bareng-bareng belajar untuk mencapai nilai tersebut. Syukur-syukur dan Ibu harapkan kalian mampu mencapai nilai di atas KKM. Ibu yakin kalian mampu. Lalu untuk pembelajaran satu ini kita akan belajar apa ya? Untuk pertemuan pertama di kelas 12 ini, kita akan belajar mengenai informasi sebagai sistem akuntansi. Nah, berikut ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar di pembelajaran 1 yaitu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian, menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Lalu apa ya tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran 1 ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak Ibu harapkan mampu untuk menjelaskan sejarah ilmu akuntansi. Kemudian menjelaskan pengertian akuntansi. Yang ketiga, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Selanjutnya, menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi.
Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar istilah akuntansi? Jika kalian sudah pernah mendengar, tolong catat ya di buku. Akuntansi itu apa? Baiklah, sebelum kita bahas apa itu akuntansi, sebaiknya kita mengetahui dulu sejarah adanya akuntansi. Berikut ini Ibu akan sajikan peta konsepnya. Tolong pahami ya. Pahami dan perhatikan dengan seksama. Ini peta konsep pembelajaran 1. Dari peta konsep yang telah kita saksikan seksama, telah kita perhatikan sesama, maka selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah akuntansi. Akuntansi telah berkembang semenjak ditemukan uang sebagai alat tukar. Para pedagang telah mencatat pengeluaran dan pendapatan mereka dalam setiap transaksi perdagangan yang telah dilakukan. Kemudian, pada abad ke-15 di suatu kota di Italia, tepatnya di kota Genoa, para pedagang telah melakukan perhitungan laba rugi. Laba rugi ini dilakukan dengan cara melihat akhir harta yang mereka dapatkan setiap kali proses perdagangan. Dengan pencatatan laba rugi ini dapat diketahui berapa besar pendapatan yang mereka terima dalam setiap perdagangan yang telah dilakukan. Kemudian, seorang ilmuwan dari Italia bernama Luca Pacioli pada tahun 1494 menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proporzionalita. Buku ini mempublikasikan tentang cara pembukuan catatan berpasangan atau double entry book. Melalui publikasi inilah Luca Pacioli dijuluki sebagai Bapak Akuntansi dan Pembukuan di Eropa. Setelah kita mengetahui sejarah akuntansi dunia, lalu bagaimana ya sejarah akuntansi di Indonesia? Sejarah akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan Belanda. Indonesia telah kita ketahui bersama dijajah oleh Belanda. Penjajahan yang dilakukan Belanda telah mempengaruhi berbagai sektor termasuk dalam akuntansi. Sehingga di Indonesia menggunakan sistem yang digunakan oleh pemerintahan Belanda, yaitu sistem kontinental atau kita sebut dengan bookkeeping. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan jatuhnya kekuasaan Belanda ke Indonesia dan kekuasaan Belanda perlahan-lahan telah selesai di Indonesia, maka sistem akuntansi di Indonesia juga beralih, yaitu sekitar pada tahun 1980-an Indonesia menggunakan sistem Anglo-Saxon yang berasal dari Amerika Serikat. Sistem ini juga direkomendasikan oleh Bank Dunia.
Seiring berjalannya waktu, akuntansi berkembang sangat pesat baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah ada suatu ikatan yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang dikenal dengan IAI. IAI ini menyusun sebuah prinsip akuntansi di Indonesia yang dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK ini merupakan himpunan dari prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya di Indonesia. Telah kita ketahui bersama tentang sejarah akuntansi baik di dunia maupun di Indonesia. Lalu, apa sih sebenarnya akuntansi? Ada yang sudah pernah mengenal apa itu akuntansi? Berikut ini akan Ibu jabarkan beberapa pengertian akuntansi. Yang pertama, akuntansi menurut American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Kemudian, yang kedua, akuntansi menurut Jerry J. Wigand dan kawan-kawan. Akuntansi adalah proses 3 kegiatan, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan. Dari kedua pengertian akuntansi itu, kira-kira bagaimana ya pengertian akuntansi menurut pendapat kalian? Tolong dicatat ya di buku akuntansi menurut pendapat kalian masing-masing. Seperti telah dijelaskan definisi akuntansi bahwa akuntansi ini adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi pada suatu unit usaha. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa akuntansi itu memiliki manfaat yang sangat penting. Salah satu manfaat akuntansi yaitu 1. Memberi informasi keuangan untuk manajemen. Informasi keuangan ini dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian, yang kedua, manfaatnya yaitu sebagai alat pengendali keuangan. Informasi akuntansi dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang mereka miliki. Sehingga berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat mengatur pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan di periode selanjutnya. Manfaat yang ketiga yaitu
sebagai bahan evaluasi perusahaan. Berdasarkan informasi akuntansi dapat dievaluasi meliputi evaluasi strategi pemasaran, strategi pengeluaran, dan strategi pemasukan. Kemudian manfaat yang keempat adalah memberikan laporan atau informasi kepada pihak eksternal. Laporan ini digunakan pihak eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan. Lalu kita udah tahu kan manfaat akuntansi itu seperti apa? Kira-kira siapa ya pengguna dari informasi akuntansi ini? Nah, pengguna informasi akuntansi ada dua. Yang pertama, pihak internal, dan yang kedua, pihak eksternal. Pihak internal, dari asal katanya in, berarti dalam. Ini berarti pihak internal adalah pihak yang ada di dalam perusahaan. Pihak ini terdiri dari pimpinan perusahaan, direktur, manajer, dan kepala bagian. Kemudian pihak eksternal, dari asal katanya extern, berarti luar. Artinya pihak eksternal adalah pihak yang berasal dari luar perusahaan. Pihak ini terdiri dari pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Kemudian kreditor. Kreditor adalah orang atau badan yang akan atau yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kemudian pelanggan. Pelanggan adalah mitra dari perusahaan kita. Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang mengawasi kinerja perusahaan kita. Ini berkaitan dengan pajak dan pemanfaatan tenaga kerja. Kemudian masyarakat. Masyarakat yaitu orang atau keluarga yang berkaitan dengan perusahaan kita. Misalnya tenaga kerja dan masyarakat di sekitar perusahaan. Lalu suatu informasi akuntansi dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pengambilan keputusan, memiliki kualitas tersendiri, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau memiliki syarat. Informasi akuntansi dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah bagan kualitas informasi akuntansi. Perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, ini bagi pihak pemakai informasi. Bagi pihak pemakai informasi akuntansi akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Batasannya yaitu manfaat lebih besar dari biaya. Artinya, biaya pembuatan informasi atau laporan akuntansi ini tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh pihak-pihak pengguna informasi tersebut. Kemudian, materiality
materiality ini artinya cukup berarti. Jika prinsip-prinsip akuntansi ada yang diabaikan, maka kualitas informasi tersebut bisa menimbulkan kekeliruan sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan. Lalu, syarat khusus bagi pengguna yaitu dapat dipahami. Artinya, laporan yang dibuat harus disesuaikan dengan pemahaman dan pengetahuan dari pengguna laporan tersebut. Lalu apa ya? Dengan dapat dipahaminya suatu laporan, maka akan berguna dalam pengambilan keputusan. Syarat utamanya yaitu harus relevan. Unsur-unsur utama dari relevan ini antara lain mengandung nilai prediksi. Artinya, data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Kemudian ada nilai umpan balik. Umpan balik ini dapat berupa prediksi, pembenaran, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Lalu, syarat utamanya adalah tepat waktu. Laporan atau informasi akuntansi harus disampaikan tepat pada waktunya agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan informasi yang tepat waktu, maka penundaan pengambilan keputusan dapat dihindari. Lalu, syarat utamanya adalah dapat dipercaya. Suatu laporan dapat dipercaya apabila memiliki syarat utama berupa 1. Dapat diverifikasi. Artinya, informasi yang disajikan ini dapat diuji kebenarannya oleh pihak yang independen. Kemudian, yang kedua yaitu netral. Suatu laporan akuntansi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu sehingga murni bertujuan untuk tujuan umum dari penggunanya. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan data yang sebenarnya. Informasi akuntansi ini berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian sebenarnya, jadi tidak mengada-ngada. Kemudian syarat sekundernya yaitu dapat diperbandingkan dan konsisten. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari bersama tentang apa tadi? Sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, lalu pengguna akuntansi, kemudian kualitas informasi akuntansi.
Maka, untuk mengetahui bagaimana pemahaman yang telah dimiliki oleh kalian, Ibu akan melakukan umpan balik. Nah, umpan balik ini akan Ibu sampaikan melalui Google Classroom. Tolong baca dengan sesama dan kerjakan perintah yang diberikan oleh Ibu dengan sebaik mungkin. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika masih ada materi yang belum dipahami, kalian dapat menghubungi Ibu melalui WhatsApp dan email. Mungkin inilah yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, jaga pola makan, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.